Baiklah kalau begitu. Allah. Allahu Akbar. Kau tidak akan bisa mendapatkan benda itu. Karena kami yang mendapatkannya. Lantas, kamu ingin merebutnya dari kami? Itu tidak bisa. Allah. Nah, ini lokasinya, Al. Oh, ini. Jadi katanya, nah ini kan ini seperti gerbang nih, Al. Tuh, lihat. Tuh. Ini seperti gerbang. Konon di tempat ini tuh, ini merupakan pintu masuk gerbang para kerajaan jin terdahulu. Jadi menurut orang sini 1500 tahun ke belakang ini itu merupakan kerajaan atau gerbang menuju pintu masuk, bahkan bisa sampai masuk ke berbagai dimensi, Al. Bahkan masih ada sangkut pautnya sama kota Saranjana katanya gitu. Nah, namun sebetulnya jalan ini tuh jalan menuju ke ada 3 rumah di dalam. Ada 3 rumah. Nah, yang berani itu hanya mereka bertiga. Hanya 3 keluarga di sana yang berani. Itu pun masih sekeluarga gitu loh. Yang 3 rumah itu masih sekeluarga. Katanya dulunya itu banyak di dalam rumah. Cuman semua pada pindah gitu. Karena targetnya biasanya anak kecil yang suka hilang dengan secara tiba-tiba. Jadi bukan di siang hari, bukan di malam hari, jadi tidak tahu waktu gitu loh, Al. Seperti itu. Nah, ini di sini gitu. Nah, sebetulnya, Al, ini tuh udah informasi tentang ini tuh udah masuk sekitar 3 minggu yang lalu. Cuman kan kita belum sempat untuk datang ke sini. Apalagi kemarin kan kamu habis tragedi ya kan. Seperti itu. Nah, jadi kemungkinan nih malam kita akan melakukan perjalanan di sini. Kita barusan habis sekitar menuju ke lokasi sini itu. Ini kan kita berada di daerah Banten ya. Menuju ke sini itu hampir habis ongkos 1 jalan itu tadi 3,5 jutaan ya. 3.600.000. Ada terkendala sama ban pecah dan sebagainya gitu. Terus ngerental mobil gitu. Nah, karena kita udah berhubung di sini, ternyata akses sinyal memang di sini tidak ada ya. Nggak ada banget. Handphone kamu memang nggak ada banget sinyal. Nggak ada. Telkomsel, Indosat semua juga nggak ada sih. Ini nih yang paling susahnya kayak gini, Al. Tapi kamu bisa ngelihat nggak, Al? Energi atau seperti kayak kabut hitam di depan sini, Al. Bisa ngelihat nggak di area sekitaran sini? Jadi di sebelah kanan dan kiri itu ada seperti kayak kabut. Coba saya buka cara pandang kamu matanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Coba lihat, Al. Astagfirullahaladzim. Oh iya ya. Semakin menebal. Nah, dan di depan sini, Al, ini kabut-kabut hitam ini, Al, sebetulnya mereka berdua ini adalah penjaga gerbang, Al. Penjaga gerbang. Iya. Dan wujudnya memang seperti ini gitu loh. Ya Allah. Nah, ini udah berasa banget ke kita kan? Benar. Seperti itu. Astagfirullahaladzim. Apa itu, Al? Apa itu barusan? Aduh, nggak ketangkep tadi. Coba cek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Wah, udah kabur. Berarti ini ada seperti yang memberikan sumber informasi gitu, Al. Dengan kehadirannya kita berdua di sini tidak menutup kemungkinan ini langsung ditembuskan ke
para pemimpin-pemimpin jin yang ada di sini, Al. Berarti sosok tadi bisa jadi sumber untuk kita mencari informasi itu. Dia kayaknya mau memberikan informasi pada kerajaan-kerajaan jin yang ada di sini. Nah, nih pertandanya nih. Nih. Kamu mencium aroma kemenyan nggak? Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Nah, ini merupakan ancaman, Al. Allahu Akbar. Ini merupakan ancaman. Ini jelas-jelas merupakan ancaman buat kita. Benar, berarti sosok yang tadi berdiri di situ itu merupakan yang memberikan sumber informasi dengan kedatangannya kita. Kita jauh-jauh dari Banjar datang ke sini, berarti mereka sudah tahu gitu loh Benar, Pak. kedatangan kita. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, kira-kira bentar. Aman nggak ya ketika kamu ikut masuk ke dalam kira-kira? Bentar. Saya pengen tahu wujud yang ada di sini nih. Yang sosok dua hitam itu. Ya, kalau bisa saya akan coba untuk mewujudkannya kedua sosok yang ada di depan ini, di gerbang ini. Nah, sini. Nah, situ. Coba bentar. Coba kamu rasakan dulu energinya, kamu ke depan dulu bentar. Rasakan dulu energinya. Biar kamu juga bisa ngerasain gitu loh sentuhannya. Nah, ada suara tertawa di dalam. Apa yang kamu rasakan di situ, Al? Ini panas banget, Pak. Situ panas. Nah, ini suara-suara udah mulai bermunculan, Al. Di dekat sini suara-suara udah mulai bermunculan, gitu loh. Dan ini jelas banget. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya kan? Kayak itu. Coba kita cek. Nah, lihat di bagian ini. Gimana, Al, menurut kamu? Udah bisa merasakan apa yang terjadi di depan gerbang pintu masuk ini? Ini baru langkah kita sampai di sini aja, Al. Belum sampai masuk ke dalam loh. Kayak gitu. Kayak ada energi panas gitu. Padahal jadi perpindahan panas ke dinginnya itu kalau ke sini itu agak dingin, ke sana itu benar-benar panas gitu. Iya, itu uap air. Itu perbedaan transisinya, Al. Jadi ketika melangkah dari gerbang itu, kita udah ngerasain suhu panas di situ secara udara. Nah, untuk yang sebelah sini sebelum kita melangkah ke sana itu tidak akan terasa panas gitu loh, malah adem gitu, seperti itu. Coba, saya akan coba untuk mewujudkannya. Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sosoknya itu gede banget. Oh, sudah bisa melihatnya, Al? Ya, ada. Astagfirullahaladzim.
Hilang nggak? Ayo kita maju. Langsung beda nih. Masuk ke sini. Ya kan? Beda kan? Nah, di depan sana ada lampu. Kayaknya itu yang dimaksud warga. Ada 3 rumah di dalam sana. Oh, itu. Mungkin itu yang dimaksudkan. Ini jauh banget loh. Padahal akses ke sana itu. Iya. Ini kalau kalian mendengar suara apa namanya kendaraan ya, Kendaraan. emang ini ada jalur alternatif untuk di tempat sini. Ter guys. Allah. Ini kita harus tarik satu Tarik. Siap. Kamu tunggu sini. Al, kamu hati-hati ya. Ya. Sambil Siap. tengok ke belakang juga nanti kamunya ya. Ya. Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kau dari tadi ya yang memberikan informasi di sana. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sekarang katakan kepada saya, kenapa kau dari 1500 tahun ke belakang suka targetnya mengambil anak-anak kecil? Mau berikan informasinya ataukah tidak? Astagfirullahaladzim. Tidak akan. Tidak akan. Allah. Sekarang sekali lagi saya tanya, kalau enggak saya leburkan. Kau mau memberikan informasinya kepada saya ataukah tidak? Baiklah kalau begitu. Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu sampai lebur gitu Dia tidak mau memberikan informasinya kepada kita karena posisinya dia benar-benar sudah terikat dengan suatu perjanjian. Kalau dia memberikan informasinya ke kita, itu dia juga akan kena hukumannya. Begitu juga ketika jadi dibuat serba salah posisi dia itu seperti itu. Tapi kalau misalkan dia barusan tidak dileburkan, itu akan menjadi pusat sumber informasi segala hal yang terjadi di bangsa manusia dan akan dilaporkan kepada tuannya seperti itu. Jadi ini tidak bisa dibiarkan dengan begitu saja kayak gitu Sosok-sosok itu memiliki tuan Tuan dalam artian bukan manusia, bukan. tapi maksudnya raja-rajanya gitu loh. Oke, raja. Seperti itu. Allahu Akbar. Saya khawatir ini kan menjadikan sesuatu hal yang ini apa namanya tabu. Ancamannya cukup sangat luar biasa. Sekarang kalau misalkan malam hari, ketiga warga itu akses jalannya kan cuman ke sini aja. Betul. Kalau mau ke warung, mau apa gitu, mereka kesulitan. Jadi
yang 3 rumah di sana itu termasuknya keluarga mereka yang paling aman dari dulu, tidak pernah disentuh kayak gitu. Bahkan sempat ada unsur kecurigaan bahwasanya mungkinkah sumbernya adalah mereka. Nah, itu yang dikatakan sama warga gitu. Tapi di sini kita harus tabayun, harus meluruskan, jangan sampai ketiga ini dijadikan sumber fitnahan. Karena di sini saya bisa merasakan tidak ada keterkaitan dengan unsur manusia, Al. Seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Coba, Al. Kamu tatap ke bagian sana. Ya. Coba lihat. Perhatikan ke sana. Dengan sebaik-baiknya kamu lihat secara batiniah kamu, bukan melihat secara matamu, mata telanjangmu. Kamu harusnya tahu ini tuh seperti kayak lorong kegelapan, Al. Ya kan? Hah? Karena Akbar. Lorong kan? Nah itu dia. Soalnya, Al, kalau semisalkan orang yang biasa saja di tempat ini, Al, dia hanya taunya ya jalan biasa, jalan setapak biasa gitu. Cuman beda lagi ketika kita yang hadir, Al, di tempat ini. Gitu. Jujur kalau saya juga sendiri lewat malam-malam nggak berani lewat jalur sini itu. Kalau sendiri. Nah, itu dia. Ini coba, Al. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, Al. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Awas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah. Allah. Awas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Wah. Al. Astagfirullahaladzim. Ini di mana, Al? Gak tahu, kita seperti kayak dipindahkan, Al. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Al, sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Hei makhluk, apa tujuan kalian membawa saya ke sini? Pegang, Al. Hati-hati, Al. Allahu Akbar. Kau sudah membawa saya ke sini. Saya tahu. Dengan kedatangan kami berdua, kalian merasa terancam. Allah. Iya. Hah? Kalian merasa terancam. Allahu Akbar. Saya hanya ingin kalian, ya, memberikan tahu kepada saya kenapa kalian membawa anak-anak kecil dari 1500 tahun ke belakang di tempat ini.
Mereka tidak mau kasih tahu, Al. Allah. Dia katakan tidak bisa. Tidak bisa. Seperti itu. Kalau begitu, kalian sudah tidak bisa dikasih ampun lagi. Saya jauh datang ke tempat ini, disambut oleh kalian dengan peperangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, ya Allah. Baik, Al. Kita sekarang mau nggak mau harus bisa mencari jalan keluar dari tempat ini, Al. Agar kita bisa kembali ke tempat semula. Ada satu sosok yang dia sembunyi seperti kayak mau nyerang secara tiba-tiba. Ini sosoknya hampir sama kayak yang tadi pertama kita leburkan itu, Al. Oke. Sosoknya. Ini pasti bentar lagi dia muncul. Astagfirullah. Oh iya. Seperti ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia tidak berani. Allah. Astagfirullahaladzim. Apa yang kau mau? Allah. Al, dia menanyakan yang dari Syekh apa? Syekh Abdul Qadir bin Abdullah. Yang kau genggam itu. Ya, Dia menanyakan itu, Al. ya. Baiklah. Kau tidak akan bisa mendapatkan benda itu. Karena kami yang mendapatkannya. Lantas, kamu ingin merebutnya dari kami? Itu tidak bisa. Allah. Oke, paham sekarang, ah. Astagfirullahaladzim. Dia ingin merebut yang kamu dapatkan itu, ah. Astagfirullahaladzim. Coba, Al, keluarkan. Tapi jangan di sini berarti, ya. Betul. Kalau di sini bahaya ya. Takutnya malah sosok-sosok yang lain malah datang gitu, Pak. Iya, iya, iya. Apa ntar kita backup dulu deh. Coba kamu ke depan. Coba Al, kamu ke depan.
Ya. Tangan kamu ke depanin. Nah. Ya. Jangan kayak gitu, itu kayak mau ngemis anjir. Gini aja. Oke. Allah. Ya Allah. Oh, ini. Coba lihat apa, Pak. Coba lihat. Ini seperti kayak, wah, ntar saya nggak mau mengatakan apa-apa dulu. Kita harus tanya ke Eyang, ya. Kita cari posisi yang enak. Cari posisi yang enak. Cari posisi yang enak untuk kita berdiam diri dulu. Sini ah. Sini ah. Kamu di depan lah. Kamu di depan situ. Mau diakar nggak apa-apa. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi pas memegangnya sejuk ya. Sejuk. Beda banget. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Wahai Eyang. Hadirlah. Ada yang pengen Kanda tanyakan padamu, Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada apa, cucuku? Iya dan Al. Iya. Saya ingin menanyakan perihal apa yang kita dapat, yaitu benda ini. Benda yang kau pegang, cucuku Ian sudah tahu. Sudah tahu. Tapi harus Eyang perjelas lagi. Iya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia selalu menggunakan siwak sebelum ia makan, sebelum ia sholat, sebelum ia tidur, sebelum ia berwudu. Karena jin selalu mengganggu terhadap orang-orang yang mau melakukan ibadahnya. Iya. Manfaat utama siwak menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mendasar, yang sudah disebutkan di dalam hadis sahih. Siwak membuat bersih mulut dan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iya. terdiri menjadi dua aspek. Yang pertama, manfaat duniawi. Kebersihan di mulut kalian yang menggunakannya. Dan yang kedua, manfaat ukhrawi yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang melakukan pembersihan di mulutnya menggunakan siwak ini. Kalian bisa gunakan sebelum kalian makan, sebelum kalian tidur, sebelum kalian bekerja, dan sebelum kalian berwudu, dan sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena itu, bisa untuk kesehatan tubuh dan penyembuhan berbagai penyakit. Apakah kau paham, Al? Salah paham, El. Salah satunya, meningkatkan kesehatan pencernaan. Dan memperkuat pencernaan. Iya. Dan meredakan sakit kepala. Dan juga bisa menghilangkan rasa pusing dan sakit otot yang tegang di bagian kepala manusia. Di zaman sekarang, anak-anak muda banyak yang ingatannya sudah tidak wajar. Dengan siwak ini bisa mempertajam daya ingat untuk kecerdasan dan memperkuat hafalan dan daya ingat orang yang menggunakannya. Bahkan bisa memperlambat penuaan. Salah satunya tumbuhnya uban di kepala manusia. Bisa juga membantu penglihatan atau memperkuat penglihatan manusia. Manusia-manusia sangat mudah terkena penyakit yang mendasar seperti batu. Dengan rajinnya bersiwak akan mudah mengeluarkan dahak untuk penyembuhan batuk manusia-manusia itu. Yang selanjutnya, ini bagian yang paling terpenting. Apa itu, El? Yaitu memudahkan keluarnya ruh saat Allah akan mengambilnya. Setiap manusia pasti akan mati. Dan setiap manusia akan kembali kepada Allah. Di dunia ini tidak ada satupun manusia yang abadi. Yang abadi itu hanya amal dan perbuatannya yang akan dikenang oleh manusia-manusia yang sudah ia bantu selama ia hidupnya.
Dengan bersiwak ini akan memudahkan lepasnya ruh saat sakaratul maut. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri menggunakan siwak di akhir hayatnya. Cucuku ya, Al, dan cucu-cucu Eyang di luar sana, perlu kalian ketahui, siwak ini bukan siwak biasa. Siwak ini yang digunakan oleh para penghuni langit. Yang memegangnya adalah Syekh Abdul Qadir bin Abdul yang kau temui saat itu. Dengan kata lain, setiap manusia yang bertemu dengan beliau di dunia ini, termasuk orang-orang yang beruntung, ini adalah siwak yang asli, yang tidak mudah didapatkan karena turunnya dari langit. Cucu-cucuku, selama kalian hidup, kebaikan apapun yang kalian lakukan akan ditulis oleh para malaikat yang akan mencatat amal baik. Dan sebaliknya, apapun yang kalian lakukan dengan cara melakukan dosa, maka akan dicatat pula oleh malaikat yang mencatat amal buruk. Jangan sampai timbangan akhirat akan lebih berat ke arah yang lebih buruk. Setiap orang sangat sulit menjaga lisannya saat berbicara dengan orang lainnya. Dengan cara bersiwak ini, ia akan lebih tajam menata perkataannya agar tidak sembarang menyakiti hati manusia lainnya. Tidak sedikit manusia yang terbunuh akibat sakit hati dari orang-orang yang keluar dari mulutnya. Dengan bersiwak ini, jika kalian berhadapan dengan orang-orang yang ingin kalian temui untuk urusan dunia atau berbisnis, bisa menjadi wasilah untuk keberhasilan saat kalian mengutarakan niat baik kalian. Namun siwak ini tidak bisa untuk menjadi jalan menipu orang lain. Benda yang bersih harus digunakan oleh manusia yang bersih pula. Jangan digunakan oleh manusia yang memiliki hati yang kotor. Apakah kalian sudah paham? Masih banyak penjelasan yang ingin Eyang sampaikan. Namun, ada sesuatu yang harus Eyang selesaikan di langit. Lain waktu, Eyang akan menemui kalian.
untuk menjelaskan lebih dalam lagi agar manusia-manusia yang memilikinya agar lebih tahu manfaatnya, dan semuanya akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa berencana. Sebaik-baiknya rencana manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan rencananya Allah. Berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu tempatnya mengecewakan sesama manusia lainnya. Dan cucu-cucu eyang, ikutilah apa yang menjadi perjalanan hidup cucuku iya. Karena setiap perjalanannya selalu dipenuhi dengan kebaikan. Insya Allah, ridho Allah akan turun pada siapapun yang selalu berbuat kebaikan bersama cucuku iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al, saya nggak bisa ikut ngomong loh Al. Sama Eyang disuruh diem. Jadi pendengar doang. Lu mah masih bisa jawab aja. Tapi asli nih. Hah? Siwak ini Kenapa? benar-benar kaya akan manfaat gitu, Al. Wih, luar biasa Al. Kaya akan manfaat. Betul, Al. Mungkin ini adalah buah daripada ujian yang datang terhadap kita semua Al. Luar biasa. Kita memiliki suatu keberkahan yang sangat banyak Al. Serbuk suci banyak digunakan oleh orang-orang. Banyak juga orang-orang yang 90% mereka dengan usahanya berhasil menyembuhkan berbagai penyakit yang mereka derita. Luar biasa. Ini adalah suatu keberkahan buat kita semua. Betul, Al. Masya Allah. Intinya kita harus memanfaatkan semua hal yang menjadikan kebaikan dan akses manfaat buat orang banyak. Dan satu lagi yang kau pegang itu tidak seberapa jumlahnya. Setiap selepas saya ketika nanti beres wirid di jam 2 malam yang sudah menjadi rutinitas saya lakukan setelah tahajud. Nanti setelah saya selesai melakukan wiridnya, akan terus menerus ada siwak yang tiba-tiba hadir di depan saya. Masya Allah. Itu yang akan dilakukan oleh saya setiap kali saya wirid dan saya harus membawa nama Syekh apa tadi? Syekh Abdul Qadir bin Abdullah. Bin Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir bin Abdullah. Ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kita bacakan Al-Fatihah untuk leluhur-leluhur kita buat para wali dan seluruh tokoh-tokoh ulama muslim yang ada di dunia ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sini Allahu Akbar, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Ayo kita harus segera keluar dari tempat sini dulu ya. Yang pada intinya
tempat ini nanti akan diselesaikan oleh makhluk-makhluk yang ada di pesantren gaib. Meskipun ini urusan dunia, tapi katanya mau diselesaikan. Seperti itu ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Coba, gimana menurut kamu perjalanan malam hari ini jauh-jauh ke sini? Alhamdulillah, nanti akan ada yang bantu menyelesaikannya. Meskipun kita perjalanan dengan sejauh ini, kita tetap membawa hasil. Seperti itu. Ini luar biasa sekali. Cuman sayang di sini kita tidak menemukan akses sinyal yang baik, ya Ale. Seperti itu. Astaga. Mari kita harus cari jalan titik keluar. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad al Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita balik lagi ke sini, Al. Ya. Dipegang, Al. Kita keluar. Gerbangnya itu di sana kan ya? Betul, Ak. Di depan. Jadi kalau akses sinyal di sini bagus, Al. Ini luar biasa. Asli, Untuk Pak. kita live di sini, Al. Betul, Ak. Ini aduh, lokasinya keren. Penutupan aja, Al. Saya sambil jalan. Oke, semua dulur-dulur sekalian, terima kasih yang udah nyimak tayangan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Aldi dan Kang Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terkait apa namanya? Wah, Siwak. oh ya, Ya, itu nanti kita akan coba push untuk mendirikan, mudah-mudahan ya. yang tahfidz itu, Al, Oh ya, ya. gitu. Hmm. Jadi nanti untuk mahar yang siwak itu, ini kan nggak mungkin beli lagi. Betul. Ini cukup untuk satu kali beli. Ya, ini nanti maharnya untuk di angka 300.000, Al. 300.000 Iya, per dan satu ini ya. Dan itu kalau gimana ya, kalau mau bukan saya menentukan. Jadi ada di mana ketika mendapatkannya seperti ini, gimana ya, bingung ya. Karena kalau ingin mendapatkan penjelasan ini tuh mereka harus masuk ke dalam yang saya alami gitu loh. Betul. Ya intinya gitulah. Yang jelas untuk pemaharannya nanti hubungi di nomor WhatsApp yang tertera di akun ini ya, seperti itu. Oke, seperti itu ya semuanya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.